Sudah kelihatan slide-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Jadi mulai 3 minggu yang lalu ya kita diskusi beberapa video yang dimulai dengan Bu Kusniati dengan Mas Bahyaki dan Mas Agis. Mereka saya anggap sebagai tokoh penggerak, tokoh pelopor yang mampu menggerakkan masyarakat dengan keterbatasan mereka ya. Jadi ini yang saya jadikan sebagai semacam nilai dasar atau alasan mengapa nanti proyek sosial itu dilakukan. Jadi sebagaimana yang sudah saya sampaikan bahwa posisi kita, posisi adik-adik itu sebenarnya posisi yang istimewa, meskipun mungkin ada yang masih punya obsesi lain dan sebagainya, tetapi terlepas dari obsesi itu, saya pikir menjadi mahasiswa itu sebuah privilege. Kebayang ya, maksudnya privilege itu semacam ya posisi istimewa yang punya tanggung jawab lebih besar begitu ya. Nah, karena itu mestinya kita bisa memberi lebih banyak kepada masyarakat daripada yang lain. Nah, terus terang saya tidak terlalu berharap banyak sebagai orang yang setara mereka dan sebagainya, tapi setidaknya kita mampu mengapresiasi orang-orang semacam ini. Jadi saya mulai saja dengan diskusi yang lebih rinci ya. Tetapi sebelum ini saya tadi malam menyampaikan beberapa hal mendasar tentang kelemahan kita sebagai masyarakat, sebagai bangsa ya. Jadi kalau saya perhatikan, kita itu agak susah memberi apresiasi kepada orang yang baik dan menghukum orang yang tidak baik. Maksud saya begini, jadi kalau ada orang yang berbuat baik bagi sekitarnya itu sekedar mengacungkan jempol saja mungkin kita susah ya menyatakan bahwa mereka itu baik itu enggan gitu. Sementara melihat orang yang tidak baik, bersikap buruk, berperilaku merugikan itu kita diam saja. Bahkan sekedar untuk menunjukkan muka bahwa kita nggak setuju saja berat begitu. Atau cuek. Ya saya pikir bukan berat ya, tapi mungkin cuek, nggak peduli lah gitu. Nah ini mari kita memulainya ya. Jadi kalau kita melihat teman yang perlu diapresiasi, yang perlu dipuji, ya dipuji, ya bukan dalam rangka meninggikan dia tidak, tapi menghargai kebaikan. Ya mungkin dengan mengacungkan jempol cukup ya, dengan senyum cukup ya, dengan mengangkat tangan cukup ya. Setidaknya mereka mendapat tambahan support bahwa yang mereka lakukan itu baik begitu. Nah sebaliknya juga begitu, kalau melihat teman yang melanggar aturan, ya yang menerobos lampu merah misalnya, ya kalau kita bisa mengingatkan yang diingatkan. Mengingatkan itu bisa macam-macam, bisa dengan mengklakson dan sebagainya gitu ya. Setidak-tidaknya ya kita begitu, tidak terus cuek begitu ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke 3 tokoh ini. 3 tokoh ini kalau kalian perhatikan, setidaknya ada 3 keadaan ini ya. Mereka semuanya di awal-awal mendapat penolakan. Ya. Bu Kusniati sempat diselorohi ya sebagai gila dan sebagainya gitu. Ya bukan kok gila itu sakit gila gitu bukan. Tapi masa iya melakukan itu sementara masih dalam keadaan begitu gitu. Jadi mendapat penolakan.
Mas Bayhaqi juga sama, ya, Fahmi Bayhaqi, bahkan sempat apa ya istilahnya, disalahpahami sebagai masa iya sih dengan penampilan seperti itu apa mempunyai income yang sebanyak itu misalnya dan sebagainya. Bahkan dengan orang tuanya, dengan bapaknya saja sempat mengalami salah komunikasi kan ya. Bahkan sampai akhir hayatnya kan bapaknya sendiri kan tidak paham bahwa yang dilakukan Bahyaki di awal-awal itu adalah fase awal dia untuk berhasil karena dia sedang belajar tentang desain grafisnya itu. Dia gambarkan pulang berangkat malam, pulang pagi dan sebagainya itu sempat disalahpahami. Ya, bahkan sampai akhir hayatnya ternyata bapaknya belum mendapati atau belum menyaksikan bahwa sebenarnya yang dilakukan Bahyaki adalah sebuah kegiatan positif gitu ya. Begitu juga dengan Agis ya. Mas Agis juga sama, mendapat penolakan dari ibunya dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya mereka bertindak itu bukan berarti telah selesai masalahnya ya. Bu Kusniati masih mempunyai masalah finansial ya. Mas Bayhaqi juga sama kan ya, dan sebagainya. Termasuk Agis kan juga sama ya. Waktu merintis kan ya keadaannya masih begitu ya. Nah, kemudian juga yang khas dari apa dari mereka adalah sebentar. Oke, saya terlupa sedikit. Ya, masuk ke berikutnya. Jadi kalau kita melihat karakteristik dasarnya, ketiga-tiganya memiliki sifat dasar yang sama, yang dari awal pertemuan kita sudah kita diskusikan, walaupun dengan bahasa yang mungkin tidak terlalu persis ya. Jadi mereka sadar bahwa apa keadaan mereka itu memprihatinkan ya, masyarakatnya maksudnya ya, dan ada kepedulian untuk memulainya ya, begitu. Ketiganya sama lah ya, secara garis besar walaupun konteksnya lain-lain gitu ya, begitu. Dan juga yang khas, mereka juga mirip, misalnya Bahyaki itu kalau melihat penghasilannya mungkin telah selesai dia, tetapi kan dia masih mempertimbangkan, mengajak teman-teman pemuda di sekitarnya ya. Jadi dia tidak hanya memikirkan diri sendiri, juga sama Bu Kusniati, sama itu ya. Agis juga gitu. Ya. Apa yang dia lakukan kan apa istilahnya? Tidak memikirkan diri sendiri saja ya. Tidak memikirkan diri sendiri. Nah, kemudian kalau dari sisi pendidikan ya, ini membuktikan walaupun di video desainer kampung itu diungkapkan oleh siapa itu, Mas Kang Ibin atau siapa itu, bahwa pendidikan itu nggak penting, dia mencontohkan Bill Gates dan sebagainya. Tapi ketiga contoh ini, ketiga tokoh ini membuktikan bahwa itu tidak benar ya. Kalau kuliah itu ya hanya kuliah begitu ya mungkin nggak penting. Tapi kalau kuliah itu diartikan sebagai meningkatkan kapasitas diri, ya belajar, mendapatkan media belajar dan sebagainya, ya tentu saja berbeda. Ini buktinya jangkauan perubahan yang dilakukan ya berbeda gitu ya. Agis itu kan lebih luas ya, jauh lebih luas. Kebetulan dia pendidikan formalnya lebih tinggi kan gitu. Dan juga visinya juga berbeda gitu. Kalau kalian lihat, Agis ini kan sangat visioner ya. Bahkan mohon maaf walaupun agak agak overconfident, tapi ya nggak apa-apa, itu kan baik. Dia bahkan sudah bikin life plan dan sebagainya gitu. Rencana hidupnya kapan harus jadi apa, kapan harus jadi apa gitu. Ada ya. Nah, idealnya kita seperti itu ya. Walaupun pada titik tertentu ya kita harus
memposisikan sebagai makhluk karena semua kan diatur Tuhan. Tetapi kan bukan berarti kita terus tanpa rencana kan gitu ya. Jadi kalau dilihat dari itu ya pendidikan sangat penting gitu ya. Tetapi perlu dicatat pendidikan yang dimaknai secara benar bukan hanya yang penting kuliah dan sebagainya gitu. Ya, asal pendidikan itu dimaknai sebagai saatnya mengkapitalisasi diri, membekali diri dengan berbagai kegiatan positif yang akan membuat kita kaya, ya, skill kita naik, kedewasaan kita naik dan sebagainya akan bagus kan. Oke. Nah kemudian kalau kita catat sebagai mereka berhasil, lalu kata kuncinya apa? Nah kalau dilihat secara umum ya kata kunci berikutnya adalah sepenuh hati. Ini akan saya contohkan begini. Misalnya bila aja ya. Kalau katakanlah misalnya saya bila bisa aktif ya nanti. Bisa aktif mic-nya. Bisa, Pak. Ya. Bill, katakanlah misalnya gini. Kamu sekretaris saya bosmu misalnya gitu. Kalau saya bilang begini, Bill, saya mau bikin draft. Tolong ambilkan kertas. Kira-kira apa yang kamu lakukan, Bill? Saya ambilkan kertas. Baik, Pak, akan saya ambilkan kertas untuk Bapak. Hanya itu. Lalu saya ambilkan. Ya, diambilkan kertas kan ya. Ya Ya, umumnya begitu gitu. Atau gini, ini yang anak Jawa ada enggak? Yang ini yang saya ngomai cedak delingan si sopo Brigita sopo rek sing omahe delingan. Bilkis, Pak. Bilkis. Misalnya gini, bapakmu bilang gini, Kis, bapak mau makan, ambilkan nasi gitu. Apa yang kamu lakukan, Kis? Akan saya ambilkan nasi, Pak. Mbok segotok ngono. Ya, ya sama lauknya juga. Ya kuwi tok. Ya, Ya ini saya memberi ilustrasi yang tolong perhatikan. Ya kan nggak salah bila saya minta kertas ngambilkan kertas kan nggak salah, benar kan? Bilkis juga sama, bapaknya minta diambilkan nasi ya diambilkan nasi. Pertanyaannya untuk makan nasi itu perlu yang lain nggak? Perlu air yang disediakan, perlu apa itu tisu nanti kalau sudah selesai dan sebagainya. Jadi orang yang sepenuh hati itu akan berhasil menerjemahkan lebih dari permintaan. Ya, seperti bila diminta kertas, tapi kan membuat draft mestinya kan pakai pensil. Jadi bawakan pensilnya. Ya, siapkan lah ya. Ya pensilnya tentu saja sudah diraut. Nah, tentu saja juga harus disiapkan penghapusnya kan gitu. Ya. Jadi memang sepenuh hati itu penting dan tidak semua orang bisa melakukan karena ini menyangkut juga dengan diskusi kita yang dulu, kepedulian, pengetahuan dan sebagainya itu. Ya, kelihatannya kan sepele itu ya. Tapi itu penting. Jadi nanti karakter kita idealnya seperti itu. Jadi kemampuan melayaninya itu baik, melebihi dari permintaan ya. Nek bahasa kerennya itu beyond request ya. Jadi melebihi apa yang direquest, yang diminta. Dan ini hanya dimiliki orang-orang yang dalam tanda kutip sepenuh hati tadi karena dia tahu, karena dia peduli dan sebagainya begitu. Nah, ini jadi sama nanti kalau kalian ingin berhasil, siapapun yang meminta bantuan Anda tolong dibantu dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati itu melebihi apa yang diminta. Ya, kalau dosen menugaskan, kalau asisten menugaskan ya kerjakan melebihi yang diminta. Jadi kalian harus berusaha seperti itu. Nah, kalian akan ditandai oleh orang-orang. Ya, bisa jadi sekarang kalian tidak dapat reward-nya.
Tapi bisa jadi suatu saat dosen Anda punya proyek itu ingat, oh misalnya, oh bila dulu itu tak minta gini kok performnya bagus sekali, dia memberikan lebih dari yang saya minta dan sebagainya, dicatat. Dan hukum alam seperti itu. Ya. Siapapun, bukan berarti nanti kalau ke orang yang punya posisi kita baik-baik, kalau enggak gitu. Ya enggak. Dengan teman juga sama. Karena kita nggak tahu nanti teman yang berhasil itu yang mana nggak tahu. Mungkin teman kita yang kita anggap paling tertinggal di kelas itu bisa saja nanti yang akan banyak menolong teman-temannya yang lain yang secara akademis lebih baik gitu. Itu saya sudah mengalami karena usia saya kan sudah segini ya. Jadi saya mengenal beberapa teman yang dulu rodok dibilang beling, rodok dibilang apa ya, dalam tanda kutip nakal dan sebagainya itu bahkan mereka yang mampu secara sosial membantu yang lain kan gitu. Jadi kita akan nggak tahu persis ya. Bahkan dengan yang lebih muda dan sebagainya. Nah, ini pesan saya sekaligus pengingat saya sebenarnya karena seperti ini berat. Ya, berat sekali. Ya. Saya juga mengenal. Ini saya kasih contoh nyata ya. Saya sudah agak lama. Mungkin 15 tahunan lah ya. 2006-an 2005 ya 15 tahunan lah. Itu punya mahasiswa yang secara akademis itu nggak terlalu nggak terlalu apa, nggak terlalu istimewa gitu. Tapi saya perhatikan itu dia itu ya yang kalau mau saya bahasakan seperti tadi, default wajahnya ya full senyum sayang begitu. Kemudian kalau diminta tolong itu ya serba seperti yang saya katakan tadi. Lulusnya agak lama, bahkan kami pembimbingnya itu mendorong memaksa supaya lulus begitu. Ya akhirnya lulus. Nah, setelah lulus dia itu nggak kerja ternyata. Dan kebetulan berhubungan dekat dengan temannya, teman seangkatan. Jadi dua-duanya itu sekarang menikah dan dua-duanya mahasiswa saya. Nah, saya sempat ketemu bapaknya. Bapaknya itu agak curcol gitu ke saya. Wah, Pak, ini si ini tuh ya memang paling nggak pinter dari saudara-saudaranya gitu. Dan sebagainya dan sebagainya. Dan bahkan ini ya, nah ini yang saya catat. Saat tidak bekerja itu ternyata dia itu memulai bisnisnya dari ruang tamu orang tuanya dengan modal dia dipercayai oleh satu agen alat komputer. Waktu itu katanya dipinjami satu printer untuk dijual dan dijual di ruang tamu orang tuanya itu. Nah, sekarang itu maksudnya saat saya di sana itu ya, saat saya ketemu bapaknya itu sudah berbalik itu. Jadi yang tadinya perusahaan memberi kepercayaan ke dia itu akhirnya pada saat itu sudah menjadi distributor dia. Ya. Jadi memang apa ya, ketulusan itu ya sekuat itu gitu ya. Bahkan saya sempat juga mencoba untuk menjadi salah satu mitra usahanya gitu ya, walaupun akhirnya saya mundur karena ternyata tidak mudah menjadi seorang pengusaha. Ya, ini saya sampaikan sebagai semacam pengingat saja bahwa semua akan ada ininya ya, akan ada berhubungan dengan yang kita lakukan masa lalu ya. Begitu ya. Saya pikir itu ya. Nah, kemudian sepenuh hati tadi yang menjadi kata kunci berhasil tadi itu kalau di bahasa teknik ya, ini kan semua teknik kan ya. Itu berhubungan dengan konsep resonansi. Paham ya resonansi? Resonansi itu apa? Adisti. Dis. Ini. Iya, Pak. Nah, sekarang pandanmu ngerti, Dis? Bang Sri, Pak. Ya. Dis, kamu apa yang ada di benakmu tentang resonansi itu apa yang kamu tahu?
Belum ada gambaran, Pak. Loh, di sini kowe kan pernah SMA, masa urung tahu krungu resonansi itu apa? Jarang dengar kata itu, jarang ada yang gunain Eh, kata-kata itu. Ketoke kowe ora tau mlebu ya. Utas, resonansi itu apa, Utas? Tas, Nggih, Pak. resonansi itu apa menurutmu? Resonansi. Heeh. Kurang tahu, Pak. Kurang tahu loh. Getaran. Piye iki? Nah, ya getaran. Getaran itu berresonansi kalau bagaimana? Kalau dipengaruhi gelombang, Nah, iya, resonansi terjadi kalau gimana? resonansi terjadi kalau benda itu bergetar dipengaruhi oleh gelombang elektromagnetik eksternal. Nah, mau coy. Gini, eh, ini kan pelajaran SD sudah ada ya. Ya, ini juga saya ajak ya. Jadi pelajaran yang dulu itu pasti berhubungan. Jadi tolong tidak menganggap bahwa pelajaran yang dulu itu nggak ada hubungannya. Ya kemampuan keberhasilan kita itu kalau berhasil menghubungkan yang dulu dengan yang sekarang. Ya, sejak SD ini saya pikir sudah lah. Dulu di SD mungkin resonansi itu digambarkan oleh guru kita. Itu terjadi kalau kita punya dua garpu tala itu ya. Kalau garpu talanya itu sama frekuensinya, garpu tala satu digetarkan, yang lain yang frekuensinya sama itu ikut bergetar, ikut bunyi. Itu resonansi. Ya. Artinya resonansi itu di fisika itu ikut bergetarnya suatu benda karena frekuensinya sama dengan frekuensi benda lain. Ya, asal sama pasti dia ikut terpengaruh gitu loh. Ingat ya itu ya. Termasuk mengapa gitar itu jadi indah suaranya ya karena resonansi juga kan gitu. Alat musik juga sama. Rata-rata. Bahkan resonansi itu bisa digunakan untuk mengukur kedalaman suatu lubang dan sebagainya ya. Begitu. Nah, ini juga akan saya hubungkan dengan di segi sosial. Tadi yang kita bicarakan resonansi tadi kan benda, materi. Nah, kita itu juga benda, kita itu juga materi sebenarnya. Sama, orang itu materi, punya unsur materi, walaupun punya unsur jiwa. Ya. Tapi kita punya unsur materi juga. Nah, kehebatan resonansi itu juga begini. Saya pernah dapat gambaran dari dosen saya di UGM, ahli mesin ya. Dia mengatakan begini, kalau setiap benda, setiap makhluk itu punya resonansi dasar. Nah, kalau kita tahu resonansi dasarnya, kita bisa menghancurkannya. Benda sebesar apapun gitu ya. Misalnya gedung itu kalau kita bisa ngitung resonansi dasarnya berapa, kita kirim suara hancur dia. Menurut beliau begitu. Nah, ini kalau mau kita hubungkan dengan keyakinan agak unik ini. Nanti Tuhan itu menghancurkan dunia dengan cara apa ya? Kalau menurut keyakinan Islam, saya nggak tahu kalau menurut keyakinan yang lain. Katanya gimana, Bil? Kiamat itu kalau ditandai dengan apa? Dengan malaikat kan membunyikan sangkakalanya kan ya. Ya. Mengirimkan mengirimkan frekuensi suara, frekuensi getaran, frekuensi. Yang karena Tuhan ya dia tahu semua frekuensi dasar makhluknya. Ya karena itu ya semua hancur kan gitu. Itu teori ya, teori. Tapi kenyataannya seperti apa ya hanya Tuhan yang tahu. Tetapi setidaknya ilmu pengetahuan membuktikan bahwa tidak mustahil dengan sangkakala dunia hancur itu tidak mustahil. Karena yang punya sangkakala itu tahu persis karakter dasar semua makhluknya. Gunung, bumi, asteroid planet-planet yang lain diketahuinya sehingga ya Tuhan bisa saja mengirimkan multi frekuensi gitu. Ini teori ya. Persisnya gimana ya Tuhan yang tahu kan. Nah, sama ini akan saya bawa ke sini. Mengapa ketiganya berhasil? Ya karena frekuensi antara Mas Agis dengan lingkungannya klep. Frekuensi Bu Kusniati dengan lingkungannya in ya pas. Begitu juga frekuensinya Mas Fahmi Bayhaqi ya kebetulan
pas juga dengan lingkungannya begitu. Sehingga berhasil. Nah, ini sebagai saya katakan kalau sepenuh hati itu akan berhasil mengirimkan frekuensi atau getaran hati yang mudah diterima yang lain. Ya. Sehingga ya berhasil gitu. Di bahasanya Prof Yohanes itu, tahu nggak ini Prof Yohanes itu siapa? Ini repot nih daerahnya sih ngerti. Ada yang tahu Prof Yohanes? Tahu, Pak. Siapa? Yon. 12 murid Yesus. Oh, Profesor Yohanes sing Oh, Yohanes, Pak. ada yang tahu? Siapa Profesor Yohanes? Kirain. Surya. Ada? Masa nggak tahu anak teknik nggak ada yang tahu. Jadi Profesor Yohanes Surya ini kan salah satu orang yang sangat care dengan orang-orang Irian ya, yang seringkali mengambil talent-talent dari Irian untuk dilatih kemampuan matematis dan fisikanya, dan hampir semua berhasil. Beliau itu kan mengungkapkan konsep mestakung, semesta mendukung gitu loh. Jadi kalau frekuensinya masuk ya semesta mendukung ya. Bahkan berhasil tidaknya itu kan bukan karena keberhasilan Agis, Bu Kusniati, Mas Hakim, Hakim Bayaki, Fahmi Bayaki, tetapi kan itu getaran Tuhan yang masuk ke hati mereka masing-masing kan gitu ya, ke masyarakatnya. Jadi semesta mendukung itu ada aja gitu jalannya. Nek di bahasa puitis saya itu gini, ini saya berkali-kali membuktikan. Kalau Tuhan itu sudah berkehendak, caranya itu banyak sekali, berjuta cara itu untuk menaruh ke tangan kita. Gitu. Itu saya memperhatikan di teman-teman, di saya sendiri. Jadi kalau itu sudah punya kita ya, tentu saja kan harus berusaha ya. Itu ada aja jalannya. Ada aja jalannya. Walaupun kelihatannya mustahil. Nah, ini yang kalau orang katakan di ranah pengetahuan mungkin semesta mendukung itu, kalau di bahasa agama mungkin keberkahan dan sebagainya begitu ya. Ini yang perlu saya sampaikan untuk mengawali kegiatan selanjutnya dalam proses belajar melalui proyek sosial. Nah, proyek sosialnya seperti apa tadi malam sudah saya sampaikan agak detail, nanti biar disampaikan oleh teman-teman koordinator ya. Dan mohon ini menjadi semacam wahana media untuk ikut-ikutan belajar sebagaimana Bu Kusniati, Mas Fahmi, dan Mas Agis. Itu sekedar contoh saja ya. Saya pikir begitu diskusi kita hari ini. Tidak perlu panjang supaya bisa diingat. Dan ini nanti juga akan saya share kalau barangkali ada manfaatnya gitu. Dan saya itu juga punya pendapat gini. Saya dulu itu pernah punya dosen seorang ibu di UGM. Waktu itu saya menyampaikan ke beliau, Bu, saya itu sedang menulis buku. Nanti tolong ya Bu dilihat gitu. Nah, saya juga menyampaikan, tapi mungkin buku saya ini enggak terlalu bagus, Bu. Nah, beliau menyampaikan gini yang masih saya ingat sampai sekarang. Ya, enggak ada buku yang enggak bagus itu enggak ada. Walaupun jelek ya tetap saja bagus. Sama, jadi sharing itu ya, inspirasi itu selalu baik. Dan tidak pandang bulu siapa yang memberi inspirasi ya. Saya kadang-kadang tersadar itu justru datang dari mahasiswa-mahasiswa atau orang yang saya temui di kampus, di masyarakat gitu. Karena ternyata belajar itu ya kompleks ya. Belajar itu bukan hanya pengajaran yang di kelas itu bukan. Itu namanya bukan belajar. Itu menurut saya itu latihan saja kalau di kelas itu kan. Belajar yang sesungguhnya itu ya di sekitar kita, di kos kita, di masyarakat kita. Kita punya orang tua yang mungkin tidak sesuai dengan bayangan kita, itu kan tempat belajar juga gitu. Punya teman yang mungkin ngeselin dan sebagainya, itu ya sebenarnya belajar juga gitu. Saya pikir begitu ya. Monggo kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada ya saya cukupi saja. Saya menyela. Ya. Untuk absennya gimana ya Pak?
Karena saya kan terlambat. Absennya nanti saya menunggu data dari koordinator. Tadi saya sudah minta nyatat. Iya. Dan tolong di pelajaran kita nggak usah mempedulikan absen ya. Absen aman insya Allah. Nanti kalau ada yang terkendala karena absen, sampaikan saja ke saya. Nggak lulus karena absen misalnya gitu, sampaikan ke saya. Ya, saya sedang juga- mengkondisikan bahwa belajar itu bukan dari hal-hal yang formal begitu. Ya, absen dan sebagainya itu hanya indikasi saja, tapi kemampuan belajar yang sesungguhnya nggak gitu. Ya, gitu ya Dian ya. Jadi Dan juga belajar saya kita- mohon maaf ya Pak. Hah? Mohon maaf karena terlambat mengikuti Zoom dikarenakan bahwa Ya nggak usah terlalu khawatir gitulah. Ya. ya wifi Nah, kos. saya itu juga punya anak ya. Yang kedua itu orangnya itu menurut saya terlalu terlalu apa ya? Nggak mau terlambat, nggak mau absen gitu. Jadi pengennya itu selalu tidak terlambat dan nggak pernah bolos gitu. Ya orang kan nggak sempurna ya. Bolos-bolos dikit ya nggak apa-apa asal nggak meremehkan kan ya. Apalagi perjalanan itu juga perlu waktu dan sebagainya. Dan di sistem memungkinkan kalian itu tidak harus datang setiap saat di 16 pertemuan kan. Kalian punya hak 25% tidak datang. Sudah tahu belum itu? Itu kan begitu peraturannya. Nggak tahu, Pak. Ya. Pak. Jadi Nggak tahu. ya maknai hidup supaya bahagia gitulah. Ya. Jangan dibuat pendidikan itu sebagai yang menegangkan kan gitu. Saya pikir gitu ya. Bahkan Baik Pak, terima kasih Pak. bahkan tadi malam saya sempat ngobrol dengan siapa itu masih punya obsesi lain. Ya nggak apa-apa. Ini saya sedikit untuk nutup. Saya itu pernah punya mahasiswa yang sangat gentle menurut saya. Ini bahasanya Kang Ibing. Dia datang ke saya gini. Kan saya ngajar praktikum waktu itu, program komputer. Di pertemuan ketiga atau keberapa itu datang dia. Pak, saya tidak bisa mengikuti praktikum yang Bapak selenggarakan. Nah, kenapa? Saya masih terobsesi untuk ikut masuk ke dokteran gitu. Oh, ya enggak apa-apa saya bilang gitu. Dan saya dikabari di akhir semester itu, dia masuk itu akhirnya ke kedokteran. Ya enggak apa-apa. Nah, menurut saya hal-hal seperti itu disampaikan aja enggak apa-apa. Kan dia enggak ikut bukan karena menyepelekan kan ya. Ini kata kuncinya ya. Tidak gampang kan. Tidak menggampangkan itu bukan untuk menghargai dosennya atau pengajarnya, tapi untuk menghargai diri sendiri. Ya. Menghargai diri itu penting. Karena diri kita ya di penghargaan terhadap janji, terhadap ya kayak gitu. Kalau kita menghargai diri ya orang lain akan menghargai diri. Kalau kita nggak menghargai diri, kita membiasakan bolos, datang nggak tepat waktu, kalau bolos nggak ada keterangan dan sebagainya. Iya, kita akan diperlakukan seperti itu. Gitu. Ya, saya pikir gitu ya. Koordinator ada pertanyaan? Kalau tidak, akan segera saya akhiri. Dan nanti mulai minggu depan kita akan melakukan kegiatan melalui proyek sosial. Ya, mohon nanti bisa ikut berpartisipasi aktif, bertanya dulu melalui koordinator atau wakil kelas yang ada di kelas masing-masing. Saya pikir begitu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih.